Yang satunya tadi kakak tingkat namanya siapa mas? Imam Nazari. Berapa itu? 2020. Itu kenal nggak? Kemarin berangkat pak. Hah? Kemarin berangkat. Tapi nggak maju. Enggak. Kemarin enggak. Di samping itu. Bukan. Bukan ini. Enggak pernah masuk dia. Belum. Kalau yang kemarin yang di kiri Itu ini lagi Muwardi. Kenal nggak awak mas? Coba tidak tahu. Mas nanti yang masukan dari saya disamakan aja kurang lebih sama kayak punya Pak Bayu ya. Sarannya yang dari DPR. DPR kan belum. Nanti di sisi sendiri aja merujuk masukannya dari Pak Bayu. Jangan sama belakang ya. Ya. Presensinya tadi ya, juga. pertama tuh. Pertama kan. Dikasih pertama. Imam nggak pernah berangkat ya? Mawardi mana Mawardi? Belum berangkat. Nggak terus tanda tangan. Muhammad Yasin nggak pernah berangkat? Enggak pernah pak. Enggak pernah. Imam Nazari nggak pernah? Enggak tahu pak kalau itu. Enggak pernah. Iya pak. Sebatas Yasin aja yang tahu. Mas ada tanya rangkap 2 loh mas. Yang depan rata belum mau. Iya. 5 dulu biasanya 6. Sama. Karena ada tanya sendiri Itu hasil. boleh sih kapus diberikan. Dua. Ada yang belum sih mas. Kalau ini sendiri nanti. Ayo mas, disiapin, udah siap belum? Orangnya lah. Ntar pak nge-lag pak. Waduh.
rajin Pak Bayu. Iya. Yang lain belum Selesai. mulai. Kawan-kawan mahasiswa, jangan lupa administrasinya ya. Maksudnya harus dipenuhi ya. Kadang-kadang ini cowok itu seneng praktek tapi administrasinya lupa. Kayak aku contohnya. Jadi, aku batal. Ini silakan dibagi satu-satu, nanti kalau ada yang salah, kalau ada yang salah nggak usah ngeprint, tinggal isi kosong lagi masih kosong. Berarti hari ini administrasinya itu baru selesai berarti ya Pak ya? Kalau nanti kalau ada yang salah biar diisi sendiri. Ada remote Pak? Coba ininya lihat namanya siapa. Lihat aku harus tahu dulu. Ayo, boleh aja nanti. Dibagi apa kan? Ini jangan lupa persennya. Oh, ya. Dulu ya, berarti itu kamu Jadi nanti hari ini Faisal maju terus ambil apa? Rampung ini ya. Biar nanti selesai semua. Karena pertemuan kita kan tinggal ini Pak. Nah, jadi nanti tak bantu yang belum ngisi, yang belum apa nanti tak bantu. Bisa dah? Bisa. Tinggal Anda gawe laporan-laporan gitu. Syaratnya laporan harus ada tanda tangan Pak Bayu sama saya. Nggak terang ini Pak? Nggak terang. Tapi dibedakan bahasanya ya. Kan bahasanya Pak Bayu ini bahasanya lebih sederhana aja. Anak senior tuh dia. Hah? Emang terangnya? Ini yang hari ini. Yang ini jangan lupa di scan, di share satu kelas. ini Pak, kita dulu mulai masuk ada apa ya? Pertama sama yang kalau dulu disamain. ya jangan sama. Isinya di selevel. Bahasanya jangan sama. Ya boleh. Ini kita hari Mas. Kita dulu kan pertama kali masuk sama aku tuh. Mikro kan setelah ditambali baru scan. Biar hari ini selesai semua, beres. Minggu depan tinggal ngumpulin laporan, input nilai. Bagi yang belum lulus tahun depan. Laporannya itu gimana, Pak? Laporannya kayak ini loh, pokoknya. Nanti contohnya. Ya Allah masih ada laporan. Mulai saya ngasih. Nah kayak gitu, jadikan satu. Yuk, masing-masing RPP setiap satu mahasiswa jadikan satu, terus dikasih scan dulu. Gitu, software-nya ada, hardware-nya ada. Satu kelompok ini, Pak. Yo RPP, kemudian bahan ajar, PowerPoint, lampiran-lampiran penilaian, gitu. Persensi, sekatnya bebas, warna orange, warna pink, warna kuning, Itu semuanya disatuin Pak. semuanya disatuin. Apa matang ya Pak? Oh ini yang warna masuk. Masuk apa? Nih kalau masih belum pernah masuk. Nah, kemudian jangan lupa dokumentasi, ya dikasih formulir dokumentasi. Nanti duduk yang bagus. 1-2 orang ngobrol dulu sebelum mulai. Desainnya dulu biar bisa buat bukti semua. Jangan Mas Fajar ngobrol dulu.
HP-nya sing apik apa HP-nya Yang sapa? Fajar itu Pak. Mas Firman Pak. Mas Fajar. Firman Pak. Ya, mana itu? Ini sama dari Pak. Yang HP Pokoknya Herman Pak. Terus Mas? Sudah? Sudah Mas? Minta apa? Oh ini? Oh iya, iya. Minta aja. Minta temanmu. Mas ditakoni sama dosen yang lain, sama Bu siapa kan kemarin bersinar, mau nggak ada proyek dong? Oh itu yang motret itu ya? Iya Pak. Silakan. Siap Mas? Siap? Halo Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abbas. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Tawan Siswa. Belum mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum Bentar Mas, ulangi lagi. Nervous toh? Tak rekam dulu. Santai. Belum mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, sini saya akan menjelaskan apa itu dasar gambar teknik. Satu, ada pengertian gambar teknik yang merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang juru gambar. Gambar disebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk juru gambar. Dalam dunia gambar adalah alat untuk menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan adalah dari seorang juru gambar atau orang yang membuat gambar. Kedua, fungsi gambar teknik adalah berfungsi sebagai sarana menyampaikan informasi yang berfungsi sebagai alat untuk meneruskan maksud perancangan dengan tepat pada orang-orang yang bersangkutan. Misalnya kepada perancang proses pembuatan, perakitan, dan sebagainya. Tujuan gambar teknik. Coba Mas Irwan baca. Tujuan gambar teknik sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam rekayasa dan desain. Berikut adalah beberapa tujuan utama gambar teknik. Komunikasi. Gambar teknik bisa digunakan untuk menyampaikan ide dan desain secara jelas dan akurat antara insinyur, desainer, dan pembuat. Yang kedua adalah dokumentasi. Berfungsi sebagai dokumentasi resmi dari suatu proyek, mencakup detail yang diperlukan untuk pembuatan atau konstruksi. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi menggunakan simbol dan konvensi yang diakui secara internasional. Gambar teknik membantu menjaga konsisten dalam desain dan produksi. Selanjutnya ada analisis dan perencanaan.
Gambar teknik memungkinkan analisis terhadap fungsi dan struktur suatu objek sebelum pembuatan, membantu dalam perencanaan dan pengurangan kesalahan. Coba. Oke, tujuan gambar teknik itu sangat penting di bidang apapun untuk mendesain sebuah pembuatan komponen atau lainnya. Dan komunikasi digunakan untuk menyampaikan dan memberi ide dan desain secara jelas. Oke, kita selanjutnya. Selanjutnya ada peralatan dan peralatan gambar. Ada beberapa alat gambar teknik yang harus dirawat dan satu, pensil gambar. Pensil gambar harus dijaga ketajamannya dan menghindari mengasah terlalu lancip, tidak merusak inti pensil. 2. Penggaris dan penggaris lurus. Bersihkan secara berkala. Gunakan kain lembut untuk menghapus debu atau kotoran. Dan menyimpan di tempat yang datar untuk mencegah kerepotan. Oke, selanjutnya peralatan gambar teknik. Ada pensil gambar untuk keperluan dan macam-macam jenis pensil berdasarkan standar mutu dan kekerasannya. Dua, jangka kotak. Jangka yang sederhana paling sedikit berisi sebuah jangka besar yang mempunyai ujung yang dapat ditukar. Isi dari kotak jangka antara lain ujung untuk pensil, juga ujung untuk tinta. Ada jangka bekas dan pena penggores. 3, penggaris. Untuk menggambar diperlukan bermacam-macam penggaris, antara lain garis T, segitiga, melengkungan, mal, sablon bentuk. Selanjutnya ada mistai. Dalam gambar mesin gunakan mistar skala yang terbuat dari plastik dengan panjang 300 mm. Busur derajat tersebut dari logam, aluminium atau plastik, mempunyai garis bagi 0 sampai 180 derajat. Selanjutnya menghapus
yang terbuat dari karet atau plastik dan digunakan untuk membuang atau menghapus garisan yang salah. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis yang tidak diinginkan dan tidak merusak kertasnya. Selanjutnya, papan gambar dan meja gambar. Papan gambar dan meja gambar harus mempunyai permukaan yang rata dan tepi lurus yang terbuat dari plastik atau kayu. Jenis-jenis gambar. Nah, besok kalau kamu terlalu ngomong ke materi ya siswanya kayak ini ya. Sesuai kenyataan. Jadi interaksi kayak tadi anak suruh baca, apa temanmu suruh baca itu salah satu langkah. Iya, berarti Jenis-jenis gambar. Pak Mas Bima. Baca. Jenis-jenis gambar teknik. Gambar sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang dibuat untuk menggambarkan ide atau konsep dasar secara cepat dan mudah tanpa detail yang sangat rinci. Biasanya digunakan dalam tahap awal perencanaan atau desain. 2. Gambar proyeksi ortogonal. Gambar ini menggambarkan objek dari beberapa sisi, seperti tanpa depan, samping, dan atas, dalam bentuk proyeksi tegak lurus. Jenis gambar ini sangat umum dalam teknik mesin karena memberikan gambar yang jelas dan mudah dipahami mengenai bentuk dan dimensi dari komponen mesin. Jawab. Oke. Sketsa gambar adalah yang dibuat untuk menggambarkan ide atau konsep dasar secara cepat dan mudah dalam tahap awal perencanaan atau desain. Gambar proyeksi ortogonal adalah menggambarkan objek dari beberapa sisi dalam bentuk proyeksi tegak lurus. Oke, selanjutnya gambar detail adalah gambar yang menggambarkan bagian tertentu dari komponen mesin dengan pembesaran untuk menunjukkan informasi yang lebih rinci mengenai bagian tersebut. Ada juga gambar skematik. Gambar skematik adalah menggambarkan alur atau rangkaian kerja dari sistem mesin, melainkan pada hubungan fungsional antara komponen dalam mesin. Di sini ada bacaan untuk siswa-siswa untuk dipelajari di rumah. Oke, selanjutnya pusing. Dan di sini ada soal untuk PR di rumah. Ini soal ini soal tentang penjelasan tadi.
Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelumnya kita absen dulu. Mau lupa kita absen. Ini absen. Oh, Ini Pak. oh, pulpen. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Ini dulu siapa? Yasin. Ini? Saya? Ya. Dan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus pada Mas Faisal sudah berani maju. Oke, sebenarnya tadi Mas Faisal sudah bagus, tapi agak terlalu fokus ke materi. Rata-rata kalian masih fokus ke baca PPT-nya. Jadi kalau bisa dibuat menarik, siswa itu lebih suka kalau ada video visualnya. Jadi kan untuk kemampuan motorik anak itu juga berbeda-beda, daripada penyampaian materi lebih ke yang video atau game seperti itu. Terus jangan sampai seperti Mas Faisal diem klekep, itu jangan sampai, karena ibaratnya kita itu dalang itu jangan sampai kehilangan lakon lah. Jadi setiap apapun, setiap mau pembelajaran, karena kita dalang yo jangan sampai kurang lakon. Jadi harus bisa menguasai kelas dan jangan terfokus ke materi. Jadi bisa tadi Mas Faisal menyuruh temennya untuk baca, itu kan juga sebuah interaksi. Jadi jangan sampai kalau kalian bingung mau menyampaikan apa. Dan kalau kalian terfokus ke materi, ya seperti tadi ditinggal ditinggal ngobrol.